Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, alihi wa sahbihi wa man wala. Para pecinta al-iman, senang sekali rasanya kita bertemu kembali pada kesempatan ini dalam mengkaji ilmu tajwid, bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar. Dan pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas seputar al-isti'adzah, maknanya, kemudian hukum membacanya, ya. Adapun pada pertemuan kali ini, sebagai lanjutan dari materi yang telah lalu, yaitu tentang basmalah. Basmalah secara bahasa maknanya adalah mengucapkan bismillah. Ini masdar dari fi'il basmala yubasmilu basmalatan. Artinya mengucapkan bismillah. Ya. Adapun secara istilah tajwid, yang dimaksud dengan basmalah adalah ucapan kita ketika membaca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau secara bahasa tadi cukup Bismillah, itu dikatakan basmalah, sudah dikatakan basmalah. Tapi dalam istilah tajwid, yang dimaksud dengan Bismillah, yang dimaksud dengan basmalah adalah Bismillahirrahmanirrahim sampai kata Ar-Rahim. Taib. Kemudian apa status basmalah ini dalam Al-Quran? Apakah basmalah ini adalah merupakan ayat pada setiap surat dalam Al-Quran? Ataukah basmalah ini bukan termasuk ayat dalam setiap surat Al-Quran, Al-Fatihah dan lain sebagainya? Maka ulama sepakat meletakkan basmalah pada setiap awal surat. Ya, menjadikan basmalah itu sebagai pembuka setiap awal surat. Kecuali surat At-Taubah. Kecuali pada surat At-Taubah. Para sahabat dahulu sepakat untuk tidak menulis basmalah di awal surat At-Taubah. Kemudian mereka, yaitu para ulama, berbeda pendapat setelahnya tentang kedudukan basmalah ini dalam Al-Quran. Apakah merupakan bagian dari ayat, bagian dari surat, ya, setiap surat atau bukan? Maka pada pembahasan kali ini kita akan membahasnya dari dua sisi, dari dua sudut pandang. Dari sudut pandang ulama fikih dan dari sudut pandang ulama qiraat. Adapun status basmalah menurut ulama fikih, mereka sepakat bahwasanya basmalah itu merupakan ayat dari surat An-Naml. Ya, merupakan ayat dari surat An-Naml. Dan ini bukan hanya ulama fikih saja, ya. Semua ulama sepakat
bahwasanya basmalah itu merupakan ayat dari surat An-Naml, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Naml ayat 30. Kemudian mereka berbeda pendapat. Apakah basmalah ini merupakan ayat tersendiri atau ayat dari surat Al-Fatihah saja, atau ayat tersendiri dalam setiap surat selain surat At-Taubah. Ya, kita ulang. Mereka berbeda pendapat. Ulama ahli fikih berbeda pendapat. Apakah basmalah ini merupakan ayat tersendiri yang diturunkan secara khusus sebagai pemisah antara surat-surat yang lain, atau basmalah ini masuk bagian dari surat Al-Fatihah, ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Di sini ada 4 pendapat, ya, sesuai dengan 4 mazhab, 4 mazhab fikih. Kenapa sih? Tapi sebelumnya, ya, kenapa sih basmalah ini juga dibahas oleh para ulama fikih? Karena basmalah ini kaitannya sangat erat dengan ibadah sholat, yang mana sholat merupakan salah satu pembahasan utama dalam masalah fikih. Setiap kitab-kitab fikih pasti ada pembahasan tentang sholat. Dan basmalah ini sangat erat kaitannya dengan sholat. Apakah perlu dibaca basmalah ini di dalam sholat ataukah tidak? Sehingga mereka membahasnya dari sisi ini. Mazhabnya Imam Abu Hanifah, dan ini merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, mengatakan bahwasanya basmalah itu bukan termasuk ayat dalam surat Al-Fatihah, bukan bagian dari surat Al-Fatihah, dan bukan juga bagian dari surat yang lain selain An-Naml tadi, ya, bukan bagian dari surat Al-Fatihah, bukan juga bagian dari surat yang lain selain An-Naml. Namun basmalah ini merupakan ayat tersendiri yang diturunkan sebagai pemisah antara satu surat dengan surat yang lain. Ya, pemisah antara surat An-Nas dengan Al-Falaq, basmalah. Al-Falaq dengan Al-Ikhlas, basmalah. Al-Ikhlas dengan Al-Lahab, basmalah. Sampai Al-Baqarah, kecuali surat At-Taubah, ya, pemisahnya adalah basmalah. Ayat tersendiri yang khusus diturunkan untuk memisahkan antara satu surat dengan surat yang lain, bukan bagian tersendiri dari setiap surat. Ya. Jadi konsekuensi dari pendapat ini, ketika seseorang itu sholat, maka dia boleh membaca basmalah, boleh juga dia tidak membaca basmalah. Boleh dia mengeraskan bacaan basmalahnya bersama dengan Al-Fatihah pada sholat-sholat yang dibaca dengan jahar. Boleh juga dia mensirkan, memelankan suara basmalahnya dan menjaharkan Al-Fatihahnya. Ini adalah konsekuensi dari pendapat ini. Kemudian yang kedua, pendapatnya Imam Malik. Beliau mengatakan bahwasanya basmalah itu bukan ayat pada Al-Fatihah, bukan juga ayat pada selain Al-Fatihah, namun diucapkan untuk mencari berkah. Diucapkannya basmalah ketika hendak membaca Al-Quran, tujuannya adalah untuk mencari berkah.
Perbedaan antara pendapat ini dengan pendapat sebelumnya, kalau pendapat sebelumnya, basmalah bukan termasuk ayat dalam Al-Fatihah, bukan juga pada surat yang lain, namun ayat tersendiri yang diturunkan sebagai pemisah. Bedanya di sini. Ya, kalau pendapat sebelumnya mengatakan ayat tersendiri yang diturunkan sebagai pemisah, adapun pendapatnya Imam Malik bukan ayat tersendiri. Bukan bagian dari Al-Fatihah, bukan bagian dari surat yang lainnya selain An-Naml, dan bukan juga ayat tersendiri yang diturunkan sebagai pemisah. Bukan itu semua, namun dibaca untuk mencari berkah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Karena nama Allah Subhanahu wa taala itu mengandung keberkahan, kebaikan yang banyak. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha berkah nama Rabbmu yang maha agung dan yang maha mulia. Kemudian apa sih konsekuensi dari pendapat ini? Pendapat yang mengatakan bukan bagian dari Al-Fatihah, bukan juga bagian dari surat yang lain, bukan juga ayat tersendiri yang diturunkan untuk memisah antara dua surat. Konsekuensinya adalah dimakruhkan membaca basmalah dalam sholat. Dimakruhkan membaca basmalah dalam sholat. Karena perintahnya dari Nabi SAW adalah membaca Al-Fatihah. Rukun, salah satu rukun dalam sholat adalah Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi yang diminta untuk dibaca adalah surat Al-Fatihah. Kalau basmalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah, maka tidak diminta. Ya. Al-Fatihah ini tidak boleh ditambah dengan kalimat yang lain. Kalau yang diminta adalah Al-Fatihah dan basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, berarti ini adalah kalimat di luar Al-Fatihah, maka tidak boleh membacanya. Dimakruhkan membacanya bersamaan dengan Al-Fatihah. Ini adalah konsekuensi dari pendapat ini. Kemudian yang ketiga, mazhabnya Imam Syafi'i, dia mengatakan bahwasanya basmalah adalah ayat pada setiap surat. Ayat pada setiap surat. Baik itu Al-Fatihah maupun yang lainnya. Konsekuensi dari pendapat ini, bahwasanya seseorang ketika sholat dan dia membaca Al-Fatihah, juga membaca surat yang lain, maka wajib bagi dia untuk membaca basmalah bersamaan dengan Al-Fatihah dan bersamaan dengan surat yang lain. Karena basmalah ini adalah bagian dari surat-surat tersebut. Ya, wajib membacanya bersamaan dengan Al-Fatihah atau surat yang lain. Dan apabila dia membaca Al-Fatihah dengan jahar, maka wajib juga dia membaca basmalahnya dengan jahar. Tidak boleh dibedakan. Karena basmalah merupakan ayat pertama, bagian dari surat Al-Fatihah. Lalu kenapa dibedakan? Ya, basmalahnya dibaca dengan sir, yang mana ini merupakan ayat pertama menurut pendapat ini. Kemudian ayat kedua sampai ayat ketujuh dibaca dengan jahar. Kenapa dibedakan? Ya, tidak boleh dibedakan. Ini konsekuensi dari pendapat ini. Kalau dia membaca Al-Fatihah dengan jahar, maka dia juga harus membaca basmalahnya dengan jahar juga. Kemudian pendapat yang keempat adalah pendapatnya Imam Ahmad dan merupakan salah satu riwayat juga dari Imam Syafi'i, mengatakan basmalah adalah ayat dalam surat Al-Fatihah, namun bukan ayat pada surat yang lainnya. Ya, inilah pendapat para ulama fikih yang berkaitan dengan basmalah. Kita tidak mau merojihkan hal ini, terserah mau pilih pendapat yang mana, ya, karena ini adalah masalah fikih ijtihadiyah, boleh kita memilih pendapat yang mana yang kita yakini, namun hendaknya kita memahami konsekuensinya.
pendapat yang kita pilih. Dan kita mengamalkan konsekuensi dari pendapat yang kita pilih. Ya. Jangan kita memilih, misalkan memilih pendapatnya Imam Syafi'i dalam masalah ini, namun kita tidak mengamalkan konsekuensi dari pendapat ini. Justru kita mengamalkan konsekuensi dari pendapat yang lain. Maka ini tidak tepat. Ya. Baik, ini adalah pembahasan basmalah dalam masalah fikih, ya, dan menurut ulama fikih. Tapi sekarang bagaimana status basmalah menurut ulama qiraat? Qiraat di sini yang dimaksud adalah qiraat Qur'aniyah, ya. Sebagian qurra meriwayatkan basmalah sebagai ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Sebagian qurra, ya, ini yang dimaksud dengan qurra di sini adalah ulama yang mana bacaan Al-Quran itu dinisbahkan kepada mereka. Ya, para ulama yang mana bacaan Al-Quran itu dinisbahkan kepada mereka. Ada 10 cara baca Al-Quran yang sahih dan mutawatir. Ya. Dan 10 cara baca Al-Quran ini dinisbahkan masing-masing kepada ulamanya. Ya, mereka lah yang disebut dengan qurra di sini. Bukan qurra secara bahasa, ya. Kalau qurra secara bahasa itu adalah jamak dari qari, yaitu orang yang membaca Al-Quran. Atau membaca, atau secara umum, lebih umum lagi, qari adalah orang yang membaca. Sama saja dia membaca Al-Quran atau membaca kitab yang lain. Dia dinamakan qari. Tapi yang dimaksud dengan qurra di sini adalah tadi itu yang kita bahas, yaitu para ulama yang mana bacaan-bacaan Al-Quran itu dinisbahkan kepada mereka. Dan nanti kita sebutkan nama-nama para qurra tersebut. Dan mereka ini, sebagian di antara mereka, para qurra yang 10 itu, sebagiannya meriwayatkan basmalah sebagai ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Dan sebagian yang lain tidak meriwayatkan basmalah sebagai ayat pertama. Ya, ada 5 orang, 5 qurra, nanti yang meriwayatkan basmalah bagian dari surat Al-Fatihah, ayat pertama dari surat Al-Fatihah, dan ada 5 qurra yang lain yang tidak meriwayatkan basmalah sebagai bagian dari surat Al-Fatihah. Makanya di sana ada pendapat, ya, ada pendapat lain, yaitu barang siapa yang membaca Al-Quran dengan riwayatnya qari yang meriwayatkan basmalah bagian dari surat Al-Fatihah, maka dia wajib membaca basmalah bersamaan dengan Al-Fatihah. Kalau dia membaca Al-Fatihah dengan jahar, maka basmalahnya dengan jahar. Kalau Al-Fatihahnya dengan sir, maka basmalahnya dengan sir. Kalau dia membaca Al-Quran dengan riwayat para qari, para ulama yang tidak menetapkan basmalah sebagai ayat pertama dari surat Al-Fatihah, maka tidak perlu dia membaca basmalah ketika membaca surat Al-Fatihah atau yang lainnya. Taib. Siapakah para qurra yang menjadikan basmalah sebagai ayat pertama dari surat Al-Fatihah? Mereka adalah Ibnu Katsir Al-Makki. Ibnu Katsir Al-Makki. Ibnu Katsir di sini bukan Ibnu Katsir yang menulis kitab tafsir. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Quran Al-Azim. Atau penulis Al-Bidayah dan Nihayah. Bukan. Ini Ibnu Katsir yang lain. Ya. Jarak zamannya beda. Kemudian yang kedua adalah Asim Al-Kufi. Asim ini yang mana qiraahnya kita baca. Ya. Inilah qiraah yang kita baca. Qiraahnya Asim. Dari riwayatnya Hafiz.
Dan qiraah yang paling banyak tersebar sekarang itu adalah qiraahnya Asim. Kemudian yang ketiga Hamzah Al-Kufi, kemudian Al-Kisai Al-Kufi, dan Khalaf Al-Baghdadi. 5 orang ini atau 5 ulama ini mereka meriwayatkan basmalah bagian dari surat Al-Fatihah. Sedangkan qurra yang tidak meriwayatkan basmalah sebagai ayat pertama dari surat Al-Fatihah adalah Nafi' Al-Madani, Abu Amr Al-Basri, Ibnu Amir As-Sami, Abu Ja'far Al-Madani, dan Ya'qub Al-Basri. 5 ya. 5 qurra meriwayatkan basmalah bagian dari Al-Fatihah, dan 5 qurra yang lain tidak meriwayatkan basmalah bagian dari surat Al-Fatihah. Baik. Kemudian apa sih hukum membaca basmalah? Ya. Pembahasan kali ini mengenai hukum tentang membaca basmalah adalah hukum membaca basmalah di luar sholat. Karena tadi hukum membaca basmalah di dalam sholat sudah kita bahas tadi. Sekarang hukum membaca basmalah di luar sholat ketika seseorang hendak membaca Al-Quran. Seseorang ketika membaca basmalah untuk memulai Al-Quran, maka tidak terlepas dari 3 keadaan, 3 hal. Yang pertama adalah dia membaca Al-Quran dari awal surat. Dia membaca Al-Quran tersebut dari awal surat. Lalu bagaimana hukum membaca basmalahnya? Yang kedua, keadaan yang kedua, dia membaca Al-Quran dimulai dari pertengahan surat. Ya. Lalu bagaimana hukum membaca basmalahnya? Yang dimaksud dengan pertengahan surat ini adalah setelah ayat pertama. Ya. Semua yang setelah ayat pertama maka masuk dalam makna pertengahan surat. Ya, tidak hanya posisinya letaknya di tengah-tengah surat, bukan hanya itu. Namun setiap ayat setelah ayat pertama itu masuknya pada pertengahan surat. Bagaimana hukum membaca basmalahnya? Kemudian yang ketiga, keadaan yang ketiga adalah membaca basmalah ketika menyambung 2 surat. Ketika seseorang ingin menyambung 2 surat. Ya, misalkan surat Al-Falaq dengan surat An-Nas. Surat An-Nas dengan surat Al-Fatihah misalkan. Bagaimana cara membaca basmalahnya? Atau apa hukum membaca basmalahnya? Inilah yang kita bahas pada poin yang ketiga ini ya, tentang hukum membaca basmalah di luar sholat. Baik, keadaan pertama, ketika memulai dari awal surat, maka hukumnya adalah dianjurkan bagi setiap orang yang hendak membaca Al-Quran dari awal surat untuk memulainya dengan basmalah. Dianjurkan, bahkan ini adalah termasuk sunnah muakkadah. Nabi SAW dahulu tidak mengetahui mana awal surat dan mana akhir surat kecuali apabila Jibril mengatakan kepadanya Bismillahirrahmanirrahim. Apabila Jibril membacakan kepada Nabi SAW Bismillahirrahmanirrahim, maka Nabi mengetahui bahwasanya surat yang dibaca tadi telah berakhir dan sekarang dia masuk pada surat yang lain. Ya. Baik. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama, para qurra tadi. Ya, bahwasanya disunnahkan, sangat dianjurkan membaca basmalah ketika memulai membaca Al-Quran dari awal surat. Ya, sangat dianjurkan. Berdasarkan kesepakatan para ulama dan para qurra juga. Sama saja, dia memulai membaca Al-Quran dari awal surat tersebut
karena qata' atau karena waqaf. Nah, kita ulang, sama saja dia membaca Al-Quran tersebut dari awal surat karena qata' atau karena waqaf. Qata' itu adalah dia memutus bacaan dengan niat untuk tidak melanjutkan kembali bacaannya. Ya, ini qata' dengan waqaf maknanya mirip. Namun kalau diteliti lagi ada perbedaannya. Kalau dicermati lagi ada perbedaannya. Kalau qata' itu adalah memutus. Secara bahasa qata' adalah memutus. Adapun yang dimaksud qata' di sini adalah dia berhenti dari membaca Al-Quran, ya, dengan niat tidak melanjutkan kembali bacaannya. Kemudian setelahnya ingin melanjutkan. Ketika dia memutus bacaannya, dia niat tidak melanjutkan. Nah, tapi setelahnya dia ingin melanjutkan kembali, maka ini dinamakan qata'. Dan ketika ingin melanjutkan kembali, maka dia disunnahkan, sangat dianjurkan untuk memulainya dengan basmalah. Ya. Adapun waqaf, waqaf itu secara bahasa maknanya berhenti. Ya, mirip. Qata' memutus, waqaf berhenti, mirip, secara bahasa mirip. Adapun secara istilah adalah waqaf maknanya dia berhenti membaca suatu ayat, membaca Al-Quran atau membaca surat dengan niatan ingin melanjutkan ke ayat selanjutnya atau ke surat selanjutnya. Ini dinamakan waqaf. Dan ketika dia berhenti dari bacaannya karena waqaf ini dengan niatan ingin melanjutkan kembali, maka ketika ingin melanjutkan kembali dia baca basmalah lagi. Ketika ingin melanjutkan awal surat lagi, awal surat selanjutnya, maka hendaknya dia membaca basmalah kembali. Ini dengan kesepakatan para ulama. Ya. Kecuali ketika membaca awal surat At-Taubah, maka tidak dimulai dengan basmalah. Ya, kecuali ketika dia membaca awal surat At-Taubah, maka tidak memulainya dengan basmalah. Karena para sahabat dahulu dan Utsman bin Affan, ya, itu tidak menuliskan basmalah pada awal surat At-Taubah. Ini berbeda dengan surat-surat yang lain. Pada surat-surat yang lain, Mushaf Utsmani itu ditulis dengan basmalah pada tiap suratnya, ditulis dengan basmalah. Tapi untuk surat At-Taubah, Mushaf Utsmani tidak ditulis dengan basmalah. Karena dahulu para sahabat itu berselisih. Ini sebabnya kenapa basmalah tidak ditulis pada surat At-Taubah. Karena para sahabat dahulu berselisih. Apakah surat At-Taubah itu merupakan kelanjutan dari surat Al-Anfal, ataukah surat At-Taubah adalah surat tersendiri yang terpisah dari surat Al-Anfal. Karena secara susunan urutan Al-Quran, ya, Al-Anfal kemudian At-Taubah. Ya, ini secara urutan Al-Quran. Al-Anfal, kemudian setelahnya langsung At-Taubah. Sehingga para sahabat itu berselisih. Ya. Apakah At-Taubah ini merupakan kelanjutan dari surat Al-Anfal ataukah tidak? Sebagian sahabat mengatakan surat At-Taubah itu adalah kelanjutan dari surat Al-Anfal. Kalau kita cermati awal-awal surat At-Taubah, ya, kandungannya, pokok pembahasannya itu mirip dengan akhir dari surat Al-Anfal. Pokok pembahasan awal surat At-Taubah itu mirip dengan pokok pembahasan dari akhir-akhir surat Al-Anfal. Sehingga mereka mengatakan At-Taubah itu kelanjutan dari Al-Anfal. Ya. Sebagian sahabat yang lain mengatakan tidak. At-Taubah ini surat tersendiri. Bukan bagian dari surat Al-Anfal. Bukan juga kelanjutannya. Sehingga karena perbedaan pendapat ini, maka Utsman bin Affan, ya, sebagai beliau adalah yang memegang urusan
dalam menulis Al-Quran di zamannya, dalam menyalin Al-Quran di zamannya, memutuskan untuk tidak menulis basmalah di awal surat At-Taubah. Namun dipisah. Ya, Al-Anfal dengan At-Taubah dipisah tanpa basmalah. Ini sebagai jalan tengah dari dua pendapat tadi. Dan kita juga ketika membaca surat At-Taubah, baik membaca surat awal surat At-Taubah ya, ketika kita membaca awal dari surat At-Taubah, baik kita memulainya dari awal karena waqaf atau karena qata' atau karena kita menyambung dengan surat Al-Anfal ya, atau dengan menyambungnya dengan surat Al-Anfal atau dengan surat yang lainnya, maka tidak membaca dengan basmalah pada surat At-Taubah tersebut, pada awal surat At-Taubah tersebut. Adapun nanti pada pertengahan surat At-Taubah ya, maka diperbolehkan baca basmalah. Bahkan disukai membaca basmalah menurut sebagian pendapat. Kalau kita memulainya dari tengah At-Taubah. Ya, jadi dipahami ya, memulai dari awal At-Taubah tidak dengan basmalah. Tapi memulai dari tengah At-Taubah, maka sebagian pendapat ulama mengatakan dengan basmalah. Nanti kita akan membahasnya ya. Kemudian keadaan yang kedua adalah ketika memulai dari pertengahan surat. Ya, sebagaimana tadi kita jelaskan, makna pertengahan surat itu adalah setelah ayat pertama. Setiap yang setelah ayat pertama, maka dinamakan pertengahan surat. Secara istilah, dinamakan pertengahan surat. Seseorang yang hendak memulai bacaannya dari tengah surat, maka diperbolehkan bagi dia untuk membaca basmalah, dan boleh juga untuk tidak membaca basmalah. Masuk pada pertengahan surat At-Taubah tadi itu. Ya. Boleh membaca basmalah, boleh juga tidak membaca basmalah. Namun kalau ditanya mana yang lebih utama? Apakah membaca basmalah atau tidak membaca basmalah? Allahu a'lam. Saya lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan tetap membaca basmalah itu lebih utama. Ya, tetap membaca basmalah itu lebih utama. Walaupun dia memulainya dari pertengahan surat. Karena keumuman hadis. Ya, keumuman hadis, walaupun hadis ini dhaif, namun maknanya sahih. Yaitu kullu amrin zibalin la yubda bi bismillah fahuwa abtar. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan basmalah, maka terputus keberkahannya. Ya, adakah amalan yang lebih penting dari membaca Al-Quran? Dari membaca kitabullah? Ya. Karena keumuman hadis ini, maka saya lebih cenderung untuk mengatakan bahwasanya membaca basmalah itu lebih diutamakan. Tapi ini secara umum, ya. Secara umum boleh seseorang itu ketika memulai membaca surat dari pertengahan, boleh membacanya dengan basmalah, boleh tidak membacanya dengan basmalah. Namun membaca dengan basmalah itu lebih diutamakan menurut sebagian pendapat yang kita cenderung kepadanya tadi ya. Namun ada keadaan-keadaan yang mana membaca basmalah itu lebih diutamakan. Ada keadaan-keadaan kalau dia memulai dari pertengahan surat yang mana membaca basmalah itu lebih diutamakan daripada tidak membaca basmalah. Apa saja keadaan-keadaan ini? Yang pertama adalah apabila ayat pada pertengahan yang dia baca itu dimulai dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dengan nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ayat ini pertengahan Al-Baqarah, ya.
dimulai, awal ayat ini dimulai dengan menyebutkan nama Allah. Allahu waliyul ladzina amanu. Maka disukai membaca basmalah dalam keadaan ini, supaya menyambung antara basmalah, yang mana basmalah itu adalah mengandung nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dengan nama Allah yang ada pada awal surat ini, supaya menyambung, ya. Atau firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Ini dimulai dengan lafaz Ar-Rahman. Kemudian juga keadaan yang kedua adalah apabila ayat yang ingin dia mulai untuk dibaca itu diawali dengan dhamir, yang mana dhamir tersebut kembali kepada Allah. Ya. Diawali dengan dhamir, yang mana dhamir ini kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan dhamir ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya lah. Siapa yang dimaksud dengannya di sini? Yaitu Allah. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Maka di sini juga disukai memulainya dengan basmalah. Kemudian keadaan yang ketiga adalah apabila disebutkan di dalamnya tentang surga dan penghuninya. Apabila disebutkan pada ayat yang ingin kita mulai membaca dengannya, disebutkan tentang surga dan penghuninya. Misalkan, Mathalul jannatil lati wu'idal muttaqun. Disebutkan tentang surga. Maka juga disukai memulainya dengan basmalah. Kemudian keadaan yang keempat, apabila dimulai dengan menyebutkan tentang Rasul atau orang-orang beriman. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah. Dimulai dengan menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah keadaan-keadaan yang mana basmalah itu lebih disukai untuk dibaca daripada ditinggalkan, daripada tidak dibaca. Kalau mau kita ringkas, tadi kita sebutkan ada 4 keadaan ya. Bisa kita ringkas dengan mengatakan setiap ayat yang dimulai dengan menyebutkan kebaikan, maka disukai memulainya dengan basmalah. Setiap ayat yang dimulai dengan menyebutkan tentang kebaikan, maka disukai memulainya dengan basmalah. Baik, kemudian di sana ada keadaan-keadaan yang mana tidak mengucapkan basmalah itu lebih diutamakan. Ya, membaca dari pertengahan surat. Ada keadaan-keadaan yang mana tidak membaca basmalah itu lebih diutamakan daripada membacanya. Nah, seperti apa keadaan-keadaan ini? Yang pertama adalah ketika membaca ayat yang dimulai dengan penyebutan nama syaitan. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ada penyebutan syaitan pada awal dari ayat ini. Ya, maka membacanya tanpa memulai dengan basmalah itu lebih diutamakan. Apa alasannya? Alasannya adalah supaya tidak berkumpul antara nama Allah yang mulia dengan nama syaitan. Kan dalam basmalah itu mengandung nama-nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Sedangkan ayat ini dimulai dengan syaitan. Kalau kita memulainya dengan basmalah, maka nanti akan terkumpul antara nama Allah yang mulia dengan nama syaitan. Sehingga lebih utama adalah tidak memulai ayat ini dengan basmalah.
Adapun isti'adzah, maka harus memulainya dengan isti'adzah. Ya. Isti'adzah itu tidak khusus ketika kita membaca awal surat. Ketika kita membaca pertengahan surat pun, maka hendaknya kita isti'adzah. Jadi bedakan ya antara isti'adzah dengan basmalah. Baik, kemudian yang kedua adalah pada ayat yang dimulai dengan menyebutkan orang kafir, orang munafik, dan yang lain sebagainya. Orang yang zalim, ya. Seperti contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ini disebutkan tentang orang munafik. Ya. Awal ayat ini menyebutkan tentang orang-orang munafik. Maka disukai untuk tidak memulainya dengan basmalah. Kemudian yang ketiga adalah pada ayat yang disebutkan di dalamnya tentang neraka dan penghuninya. Misalkan, فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ. Adapun orang-orang yang sengsara, orang-orang yang kafir, maka tempatnya di dalam neraka. Ya. Ada penyebutan tentang neraka dan penghuninya di awal surat ini. Maka lebih diutamakan adalah tidak memulainya dengan basmalah. Inilah tiga keadaan ya yang mana lebih diutamakan untuk tidak memulainya dengan basmalah. Atau kalau mau kita ringkas, ya bisa kita katakan kita lebih diutamakan untuk tidak memulai basmalah dengan basmalah adalah pada ayat-ayat yang dimulai dengan menyebutkan tentang keburukan. Ya. Meninggalkan basmalah itu lebih diutamakan yaitu ketika mengucapkan ayat-ayat yang dimulai dengan menyebutkan tentang keburukan. Syaitan, keburukan. Orang menyebutkan orang kafir dan munafik adalah keburukan. Menyebutkan tentang neraka dan para penghuninya adalah menyebutkan tentang keburukan. Ya. Taib. Kemudian keadaan yang ketiga. Dari keadaan-keadaan seorang ketika membaca basmalah. Nah, tadi yang pertama adalah kita sebutkan ketika memulai awal surat. Yang kedua, keadaan yang kedua adalah ketika dia membaca Al-Quran dari pertengahan surat. Kemudian keadaan yang ketiga adalah ketika menyambung dua surat. Ya, ketika seseorang membaca Al-Quran dan menyambung antara satu surat dengan surat yang lain, apa hukumnya membaca basmalah? Apakah harus disertai dengan basmalah? Ataukah boleh kita tidak membacanya dengan basmalah? Ya. Taib. Yang dimaksud dengan menyambung dua surat di sini ya adalah menyambung akhir surat sebelumnya dengan awal surat setelahnya tanpa qata' dan tanpa waqaf. Tanpa berhenti. Baik berhentinya karena niat ingin melanjutkan atau berhentinya dengan niat tidak ingin melanjutkan. Kalau dia waqaf, maka tidak dikatakan dia menyambung dua surat. Ya. Namun dikatakan dia melanjutkan bacaan, tapi tidak menyambung. Yang dimaksud dengan menyambung adalah membaca akhir surat, disambung tanpa terputus, tanpa jeda, tanpa bernafas, dengan awal surat setelahnya. Inilah yang dimaksud dengan makna menyambung dua surat. Ya. Nah, bagaimana hukum membaca basmalahnya dalam keadaan seperti ini? Nah, maka di sini ada perbedaan pendapat di antara para qurra tadi. Ya. Qurra sab'ah berbeda pendapat dalam hal ini. Kita nukilkan mungkin ya sebagai faedah saja. Namun cukup kita
fokus pada mazhabnya Al-Imam Asim, yang mana bacaannya adalah bacaan yang kita pakai. Ini yang kita sebutkan, namun kita fokus pada mazhabnya Al-Imam Asim, yang mana bacaannya adalah bacaan yang kita pakai. Mazhab yang pertama, di sini mazhabnya Imam Qalun, Ibnu Katsir, Asim, dan Al-Kisai, ya, mereka menyambung antara dua surat dengan basmalah. Ya, mazhabnya mereka adalah menyambung dua surat dengan basmalah, kecuali At-Taubah. Kecuali surat At-Taubah. Sebagaimana yang kita bahas tadi, ya, ketika membaca awal surat At-Taubah, maka kita membacanya tanpa basmalah. Sama saja kita membacanya dengan menyambung antara Taubah dengan surat sebelumnya dengan At-Taubah, atau kita membacanya dari awal tanpa menyambung dengan surat sebelumnya. Maka membacanya dengan tanpa basmalah. Adapun selain itu, kalau kita ingin menyambung dua surat, ya, maka mazhab yang pertama ini harus membacanya dengan basmalah. Ya. Misalkan menyambung akhir surat Al-Falaq dengan awal surat An-Nas. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Dengan basmalah. Ya. Di sini dalam kitab Ana disebutkan dalil-dalilnya, ya. Namun kita lewatkan supaya tidak panjang pembahasannya. Mazhab yang kedua adalah mazhabnya Imam Hamzah, yaitu menyambung akhir surat dengan awal surat berikutnya tanpa basmalah. Menyambung akhir surat dengan surat berikutnya tanpa basmalah. Contohnya, wa min syarri hasidin idza hasada qul a'udzu birabbin nas, tanpa basmalah. Ya, makanya kalau kita dengarkan qiraahnya Hamzah, baik yang riwayat Khalaf maupun riwayat Khallat, itu banyak di internet, ya, di Google, ya. Kalau kita dengarkan, qari'nya ketika menyambung dua surat, dia menyambungnya tanpa basmalah. Karena ini memang mazhabnya Hamzah. Ini juga ada dalil-dalilnya, sama dengan pendapat yang tadi. Kemudian mazhab yang ketiga adalah mazhabnya Imam Warash, kemudian Abu Amr dan Ibnu Amir. Mereka punya tiga cara. Kalau mazhab pertama tadi hanya punya satu cara, yaitu harus disertai basmalah. Mazhab yang kedua juga satu cara, yaitu menyambung tanpa basmalah. Adapun mazhab yang ketiga ini punya tiga cara, yaitu boleh dengan basmalah, boleh dengan sakat, boleh dengan wasal tanpa basmalah. Contoh, ya, dengan basmalah tadi sudah kita contohkan. Dengan wasal juga sudah kita contohkan, ya. Dengan saktah itu berhenti sejenak. Ya, sebagian mengatakan tanpa bernafas. Berhenti sejenak, temponya sama dengan tempo waqaf, namun tanpa bernafas. Wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas. Dengan saktah. Ini adalah mazhab yang ketiga. Kita fokus pada mazhab yang pertama, karena di situ ada Asim, yang mana bacaannya kita baca, yaitu ketika kita menyambung dua surat, maka kita menyambungnya dengan basmalah. Ya, menyambungnya dengan basmalah. Taib. Hukum menyambung dua surat di sini berlaku umum. Ya, berlaku umum pada setiap surat yang ingin kita sambung dengan surat yang lainnya. Ya. Asalkan
surat tersebut adalah surat yang sesuai dengan urutan Al-Quran. Sesuai dengan urutan Al-Quran. Ya, misalkan Al-Baqarah, kita sambung dengan akhir surat Al-Baqarah, kita sambung dengan awal surat Ali Imran. Ini secara urutan Al-Baqarah benar datang lebih dahulu, kemudian Ali Imran. Ya, maka pendapat dalam masalah ini tadi itu, yang 3 pendapat yang kita bahas tadi itu. Ya, berlaku 3 pendapat tadi itu berlaku pada setiap surat yang ingin kita sambung dengan surat setelahnya dengan syarat memang surat yang kedua itu datang setelah surat yang pertama secara urutan Al-Quran. Secara urutan mushaf, ya, secara urutan mushaf Al-Quran. Surat yang kedua datang setelah surat yang pertama secara urutan mushaf Al-Quran. Maka ada 3 pendapat tadi. Sama saja urutannya itu langsung atau urutan tidak langsung. Misalkan urutan langsung itu Al-Baqarah dengan Ali Imran, ini langsung. Setelah Al-Baqarah langsung Ali Imran. Misal yang tidak langsung, dia ingin menyambung akhir surat Al-Baqarah dengan awal surat An-Nisa. Ini benar, An-Nisa datang setelah Al-Baqarah, namun urutannya tidak langsung. Ya, di tengah-tengahnya ada surat Ali Imran. Ya. Thayyib. Ada beberapa keadaan ketika menyambung 2 surat, ya, ulama tadi yang kita sebutkan itu, para qurra itu sepakat harus dengan basmalah. Ya, kalau tadi itu kita sebutkan mereka ada 3 pendapat. Ya. Ada beberapa keadaan yang mana mereka itu sepakat harus dengan basmalah. Tidak boleh dengan saktah, tidak boleh dengan wasol tanpa basmalah, tapi harus dengan basmalah. Apa keadaan-keadaan yang disepakati oleh para qurra ini? Yang pertama adalah apabila surat kedua yang ingin dia sambung dengan surat pertama tadi, kedudukannya dalam Al-Quran, dalam urutan mushaf sebelum surat pertama. Ya, kita ulang. Apabila surat kedua yang ingin dia sambung dengan surat pertama tadi, kedudukannya dalam urutan mushaf sebelum surat pertama. Misalkan dia ingin menyambung akhir surat An-Nas dengan awal surat Al-Falaq. Akhir surat An-Nas dengan awal surat Al-Falaq. Kalau kita lihat urutan mushaf Al-Quran, ya, Al-Falaq dulu, baru setelahnya An-Nas. Apakah boleh seseorang itu membalik? Dia membaca An-Nas dulu, kemudian setelahnya membaca Al-Falaq. Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Lalu bagaimana kalau dia ingin menyambung tanpa bernafas antara akhir surat An-Nas dengan awal surat Al-Falaq? Maka harus dia membacanya dengan basmalah. Ini dengan kesepakatan para qurra tadi. Harus menyertai basmalah. Tidak boleh dengan kotak, tidak boleh dengan wasol tanpa basmalah. Kemudian keadaan yang kedua adalah apabila menyambung akhir surat dengan awalnya. Ya. Apabila dia ingin menyambung akhir surat dengan awal surat tersebut atau dengan dalam istilah lainnya bisa kita ungkapkan apabila dia ingin mengulangi suatu surat. Mengulangi dengan wasol tanpa bernafas terlebih dahulu. Ya. Maka harus dengan basmalah, dengan kesepakatan ini. Misalkan akhir surat An-Nas, dia ingin sambung dengan awal surat An-Nas. Akhir surat An-Nas, dia ingin sambung dengan awal surat An-Nas, maka dia harus membaca basmalah, menyertakan basmalah. Minal jinnati wan nasi bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas. Ya, harus dengan basmalah. Kemudian yang ketiga,
apabila menyambung akhir surat An-Nas dengan awal surat Al-Fatihah. Apabila menyambung akhir surat An-Nas dengan awal surat Al-Fatihah. Kan surat An-Nas itu adalah akhir surat dalam Al-Quran. Sedangkan Al-Fatihah adalah awal surat dalam Al-Quran. Ya, jadi kita ingin menyambung akhir surat dalam Al-Quran dengan awal surat dalam Al-Quran. Maka harus dengan basmalah. Misalkan, minal jinnati wan nasi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Baik. Kemudian yang keadaan yang keempat, ini sebenarnya bukan menyambung dua surat, namun kita sebutkan untuk sekedar faedah saja. Keadaan yang keempat adalah apabila dia memisah dua surat dengan waqaf. Apabila dia memisah dua surat dengan waqaf. Ya, maka ketika ingin memulai surat yang kedua harus dengan basmalah atau disukai dengan basmalah dengan kesepakatan para ulama. Misalkan dia waqaf, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ini setelah waqaf dia basmalah, kemudian baca surat berikutnya. Ya, ini dengan kesepakatan para qurra, ya. Baik. Mungkin ini yang bisa kita bahas ya. Allahu a'lam bishawab. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.